Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? So, mari kita simak sama-sama. Let's go! Ya gampang aja, kalau lu mengeluarkan dokumen yang menurut aturan sesuai, makanya FIFA approve. Tapi FIFA nggak tahu kalau ini palsu kan. Makanya setelah diinvestigasi, setelah Vietnam protes, baru mereka melakukan investigasi. Ternyata ada pemalsuan data yang mereka sebut kesalahan teknis. Menurut FIM, menurut mereka kesalahan teknis. Tapi nggak bisa ngomong kayak gitu sama orang Indo. Orang Indo ngerti. Padahal itu pemalsuan data. Jadi yang bikin lebih lucu lagi, mereka salahkan Erick Thohir, gue diseret-seret dan nggak make sense gitu. Ya kan mereka nggak tahu lagi mau target kemana kan. They can't point at themselves, dia nunjuk orang lain. Jadi gini loh, Vietnam yang protes, Indonesia yang dituduh. Ya begitulah teman-teman dari Malaysia. Mereka yang buat kesalahan, mereka yang palsukan data, mereka tuduh orang Indonesia lagi. Jadi seolah-olah mereka ini jadi korban gitu sekarang ya. Jadi sekarang ini mereka merasa mereka itu korban, bukan lagi pelaku kejahatan. Padahal yang melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan data yaitu FIM dengan dalih kesalahan teknis. Tapi kan ya seperti Panji bilang tadi, orang Indonesia sudah tahu. Kau mau tipu bagaimanapun, orang Indonesia pintar itu tahu kalau kau bohong itu. Kiper paling mahal di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat ini bakal jadi panggung buat para pemain terbaik dari berbagai negara. Dari sekian banyak bintang, para penjaga gawang seringnya nggak terlalu disorot. Padahal peran mereka itu krusial banget. Berdasarkan data nilai pasar dari Transfermarkt, ayo kita lihat siapa aja kiper termahal dari 6 tim yang berhasil lolos ke babak ini. Sudah pasti ada Emil Laudero teman-teman. Jadi di saat kita punya pemain-pemain ini, ada yang pemain termahal ya kan, ada yang dipilih dari FIFA itu Rizky Ridho ya kan. Kita bermain di kualifikasi ronde keempat. Nah, Malaysia yang mencoba meniru Indonesia justru buat skandal yang luar biasa, pemalsuan dokumen. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Indonesia, bedalah kelasnya, jauh Pak, jauh sekali itu. Kalau ketahuan bohong, jangan buru-buru nuduh tetangga. Ibarat kena tilang, kesalahannya bukan karena melanggar, tapi karena tetangga kenal polisi lalu lintas. Itulah logika nyeleneh beberapa netizen Malaysia yang justru menyebut bahwa ada sabotase dari pihak luar saat Malaysia terkena hukuman dari FIFA. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba netizen Malaysia berbondong-bondong menyebut bahwa sosok yang dimaksud adalah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pasalnya, dia dianggap sangat dekat dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Padahal yang ketahuan main curang soal dokumen pemain naturalisasi, yang kena sanksi miliaran, yang dilarang main sama klub dan timnas, siapa? Lagi-lagi Malaysia. Tapi entah kenapa, sebagian netizen negeri jiran sibuk berhalusinasi bahwa ini semua sabotase tetangga sebelah. Kalau ketahuan bohong, jangan buru-buru nuduh tetangga. Betul. Ya logikanya masuk akal ya, masuk. Jadi begini teman-teman, mereka ini setelah disanksi mereka tuduh sana sini, tuduh Indonesia lah, tuduh Vietnam lah, pokoknya tuduh negara-negara yang mereka anggap itu menjadi rivalnya mereka lah. Padahal sebenarnya ya kalian tahu sendirilah orang-orang mereka itu seperti apa. Ya seperti itulah, suka memalsukan dokumen, suka klaim sana sini ya kan. Kita ingat beberapa tahun yang lalu mereka klaim ada beberapa pemain yang bermain di era divisi, termasuk Liga Inggris ya kalau saya tidak salah, Championship dengan Premier League, itu mereka klaim itu kalau ada pemain di sana itu yang punya garis keturunan Malaysia. Tetapi setelah dicek and recheck, rupanya ya mereka hanya asal klaim. Dan ada pemain dari Pexwool kalau saya tidak salah itu langsung bilang, oh sejak kapan saya punya garis keturunan Malaysia, saya tidak punya darah Malaysia. Nah sekarang mereka memalsukan dokumen pemain, 7 pemain dari Amerika Latin, dan mereka tuduh orang Indonesia dan juga orang Vietnam yang sabotase, yang tidak suka dengan kemajuan dari sepak bola mereka.
Padahal mereka yang palsukan dokumen, sekarang tuduh sana sini. Jadi itulah kelebihannya tetangga kita ini. Sobi klaim nomor 1, ya kan? Palsukan dokumen nomor 2, merasa tersakiti dan menjadi korban padahal pelaku nomor 3. Jadi semuanya ada di mereka, lengkap itu. Loh, kenapa ini malah ngerembet fitnah-fitnah kita nih? Fitnah-fitnah pihak Indonesia nih yang ngompor-ngomporin, yang berupaya untuk mempengaruhi FIFA supaya Malaysia di sanksi. Aneh banget. Selevel Pangeran Johor ya, atau pemiliknya JDT, kok repost nggak jelas ini kadang-kadang. Memang gue tahu posisi dari mungkin fans Malaysia ini lagi pada gusar, lagi pada panik, lagi pada marah mungkin karena situasi sanksi FIFA tersebut. Tapi jangan meluapkan emosi itu ke orang lain, ke Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Padahal yang salah itu kan ya pihak federasi kalian sendiri, yang naturalisasi federasi kalian sendiri, yang ngumpulin berkas juga federasi kalian sendiri. Kalau memang tidak sesuai dengan standarnya FIFA atau aturan FIFA, maka yang salah ya federasi kalian sendiri, bukan pihak-pihak lain. FIFA itu punya komite disiplin sendiri, dia akan investigasi mana pihak-pihak yang kelihatannya naturalisasi tapi kok nggak jelas nih, nggak meyakinkan, nggak jelas asal usulnya. Pasti diinvestigasi, nggak usah disuruh, nggak usah dibisik-bisikin sama pihak lain. Pasti mereka akan melakukan investigasi terhadap hal tersebut. Jadi stoplah ngaca. Bayangkan ini sekelas Prince, pangeran, pemilik dari JDT, CTMG ini repost soal-soal begini. Hukuman kepada Fam bukti dui standar FIFA. Jadi mereka menganggap itu Indonesia seperti anak emasnya FIFA dan Malaysia anak tirinya FIFA. Wajar lah ya, karena kantor FIFA ada di Indonesia. Itu berdekatan dengan PT LIB kalau saya tidak salah. Bercanda. Tapi begini teman-teman, diakuinya Malaysia, pemain-pemain Malaysia maksudnya, setelah diserahkan nih kan, mereka punya data-data ya kan, dan diakui sama FIFA bahwa ini pemain-pemain Malaysia. Bukan berarti itu menjadi segala-galanya untuk mereka, karena begini, ada kejanggalan-kejanggalan yang dilihat sama FIFA loh. Kok pemain-pemain ini dokumen aslinya kemana gitu? Bayangkan sekelas akte lahir pun itu bisa tidak ada, hilang. Sebagai salah satu bukti bahwa itu dokumen resminya mereka untuk dibawa ke FIFA, tidak ada. Asal-usul dari orang tuanya pun tidak pernah dijelaskan dari mana asalnya, ataupun kakek neneknya dari mana asalnya tidak pernah dijelaskan. Dan ketika ditanya oleh orang-orang lain, contohnya dari Indonesia, Vietnam, Filipina, ketika ditanya, ini pemain ini asal-usulnya dari mana sih? Mereka selalu bilang, jangan tanya pemain ini dari mana, yang penting sudah diakui FIFA. Iya, tahu, sudah diakui sama FIFA, fine, fix. Sudah diakui sama FIFA, akui sama FIFA. Tapi yang kita tanyakan itu bukan diakui sama FIFA-nya, tapi pemain ini asal-usulnya dari mana, tidak bisa dijelaskan sama mereka. Nah, itulah salah satu kejanggalan dari pemain-pemain Malaysia ini, yang 7 orang ini yang dinaturalisasi. Makanya ada investigasi lah dari FIFA. Ternyata mereka palsukan dokumen 7 pemain ini. Memang kampret, Map. Jadi mereka mirip-mirip Timor Leste lah, yang palsukan dokumen pemain juga, sama kayak Malaysia. Kenapa Malaysia kayak anak emas AFC? FIFA udah jatuhin sanksi buat 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Tapi Sekjen AFC yang asli Malaysia malah bilang belum final. Mereka bahkan bisa banding sampai ke CAS. Jadi dihukum tapi masih bisa lolos. Pertanyaannya, beneran hukum atau cuma formalitas? Kenapa? Begini sebenarnya, itu Sekjen AFC itu orang Malaysia. Jadi wajar kalau dia bilang seperti itu, karena dia tidak mau dia punya negara itu ada di bawahnya Indonesia. Karena selama ini yang kita tahu, Malaysia itu selalu berjuang untuk bersaing dengan Indonesia, apalagi soal naturalisasi. Ketika mereka lihat naturalisasinya Indonesia itu bawa sukses besar, mereka coba untuk meniru apa yang dibuat sama Indonesia.
Nah, ketika terjadi hal semacam ini, tidak mungkinlah sekelas Sekjen AFC itu menjatuhkan kembali negaranya dia. Pastilah dibela sama dia. Makanya keluarlah statement seperti itu. Jadi jangan kaget. Rizky Ridho gemparkan dunia. Ia resmi jadi wakil Asia dan Oseania untuk bersuara di panggung global. Ridho terpilih jadi anggota Global Player Council FIFPro, dewan pemain yang mewakili suara pesepak bola di seluruh dunia. Angka ini bikin nama Rizky Ridho sejajar dengan bintang kelas dunia seperti Alexis McAllister, Alessandro Bastoni, dan Wataru Endo. Sebuah pencapaian besar, mengingat GPC hanya diisi oleh pemain pilihan dengan pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kini Ridho bukan sekedar kapten di lapangan, tapi juga wakil jutaan pesepak bola di dunia. Jadi ya nanti dia akan bawa isu-isu yang mungkin ya cukup menantang ya. Nanti dia bawakan di FIFA Council FIFPro ini teman-teman. Jadi ya di saat ada orang-orang Indonesia, pemain-pemain Indonesia yang punya prestasi seperti ini terpilih, ya kita patutnya bangga gitu. Kita bangga karena ada pemain Indonesia asli yang bisa terpilih seperti ini. Bahkan bukan dari Malaysia, bukan dari Vietnam, Thailand, dari mana-mana, tapi ada dari Indonesia. Rizky Ridho, kapten timnas Indonesia, itu yang menjadi pilihan dari Indonesia teman-teman. Jadi kita harus bangga di saat negara tetangga kita lagi dalam masalah yang katanya mau bersaing dengan Indonesia, tapi ya kita bisa terpilih. Itu ada pemain dari Indonesia, pemain timnas yang terpilih, itu harusnya kita support. Keren soalnya, karena Malaysia tidak bisa. Sederhana, tapi Malaysia tidak bisa. Harga pasaran timnas Malaysia langsung anjlok gara-gara skandal naturalisasi. Proyek ambisius Federasi Sepak Bola Malaysia buat naikin level Harimau Malaya malah berakhir tragis dan bikin malu banget. Ini terjadi setelah Komite Disiplin FIFA kasih keputusan di akhir September kemarin. 7 pemain yang tadinya punya harga jual tinggi terpaksa didepak dari skuad Harimau Malaya karena melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Masalahnya, mereka palsuin dokumen garis keturunan. Jadi status kewarganegaraan buat ngebela timnas mereka dianggap ilegal. Gara-gara 7 pemain itu dihapus, total harga skuad Malaysia langsung turun drastis, sekitar 154 miliar rupiah. Jadi mereka ini datangkan pemain itu kan menambah market value kan. Jadi market value-nya itu semakin bertambah nih, ya kan. Jadi hampir mendekati Indonesia lah, tapi setelah dihapus, maksudnya bukan dihapus tapi di-banned selama 1 bulan penuh, ya betul, harga market value mereka itu jadi turun begitu. Dan sebenarnya walaupun 7 pemain ini gabung pun, ya Indonesia masih tetap di atas jauh, karena kita itu hampir 1 triliun lah. Apalagi ada pemain-pemain seperti Miliano Jonathan, Adrian Wibowo, Kevin Dix kemarin gabung. Jadi pemain kita itu sebenarnya harga pasarnya itu, market value-nya itu jauh di atasnya Malaysia. Jadi kalau Malaysia mau bilang kita ini iri dengan mereka, loh ngapain gitu. Toh secara market value pun pemain-pemain ini, 1 pemain saja itu setara dengan mungkin balasan pemainnya Malaysia itu. Jadi ngapain iri begitu kan? Ngapain iri? Toh kita masih di atas. TMJ jengkel, JDT blokir akses pengunjung Indonesia. Situs resmi Johor Darul Takjim tiba-tiba tak bisa diakses dari Indonesia. Pesan larangan muncul jelas, negara ini diblokir. Akses menuju halaman ini dilarang. Situs itu baru bisa terbuka jika menggunakan VPN luar negeri. Memperlihatkan bahwa akses bagi publik Indonesia memang benar-benar ditutup. TMJ jengkel, JDT. Bagaimana mereka tidak tutup untuk Indonesia? Mereka tahu Indonesia ini kalau soal media sosial, juaranya nomor 1. Kita masih ingat kan si Ahmed Al-Kaf buat Indonesia ketika lawan Bahrain, negaranya Oman itu jadikan apa? Jadi kalian tahu lah. Jadi si bosnya JDT ini, si TMJ ini tahu orang-orang Indonesia itu gila kalau soal media sosial. Jadi mereka tutup tuh akses dari Indonesia. Mereka takut orang Indonesia masuk komen di sana, jadi mereka tutup akses dari Indonesia. Nah kan, mana nih yang bilang sabotase nih? Kebanyakan nonton James Bond, kebanyakan nonton Tom Cruise loh. Ngelempar bola panas, ngelempar bom asap aja kerjaannya. Ternyata kesalahannya emang ada di dokumen. Berarti yang lapor tuh bener kalau ada laporan. Jadi kalau ada yang belum tahu, FAM atau Federasi Sepak Bolanya Malaysia sudah menyatakan bahwa ada kesalahan teknis atau technical error pada dokumen yang dinaturalisasi 7 pemain itu. Dan mereka sedang membanding. Makanya ngomongnya jangan dilawan dong. Ini ada sabotase, kita harus lawan. Kita di jalan yang benar. Tiba-tiba kesalahannya dari diri sendiri. Aturan jangan bilangnya jangan dilawan, diverifikasi ulang.
Nanti coba kita verifikasi ulang ya. Nanti coba kita konfirmasi ulang ya. Jangan bikin narasi yang nggak jelas, seakan-akan kita mau perang. Seperti VT yang sebelumnya, sebenarnya sih gue nggak masalah. Lo bilang mau sabotase, mau bilang ada serangan alien, serangan cyber, nggak masalah. Asal jangan nyenggol-nyenggol kiri kanan. Lagi mata tertuju kepada lo orang, para federasi. Lo pampang foto Pak Erik sama FIFA. Lo bilang ada di New York. Tiba-tiba kesalahannya emang ada di teknis dokumen. Entah apa ya, kurang SKCK kali, kurang tanda tangan kelurahan kali. Gua nggak tahu. Dan ini harus dipantau. Ini apa nih teknisnya nih, kita harus pantau semua nih. Jangan merugikan kita juga nih. Potong generasi mungkin. Siapa tahu, kan nggak ada yang tahu ini. Masih tertutup nih kasusnya gimana. Kenapa yang error kan kita nggak tahu. Tapi itu menurut gue kayak gitu sih. Gue udah nanti pemainnya tiba-tiba berak kencing di lapangan, itu salahnya orang Indonesia, itu disantet sama Indonesia itu. Jadi apa-apa nanti disalahkannya itu Indonesia. Bilangnya Indonesia iri, dengki dengan mereka. Padahal aduh, kalau mau dilihat secara prestasi itu jauh sebenarnya. Mau lihat prestasinya Indonesia sebenarnya di Malaysia bau bumi dan langit itu. Indonesia ada di Piala Asia. Sudah ada tempat kita 2027 di Piala Asia. Mereka belum, masih harus mati-matian. Nah sekarang berpotensi untuk dikurangi poinnya itu kalau terbukti benar-benar melanggar dan bandingnya itu ditolak, ya kan? Kita ada di kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Sisa 2 pertandingan lagi kita bisa ada di Piala Dunia kalau menang. Nah mereka apa? Pemain-pemainnya pun kita banyak pemain yang bermain di Liga Eropa, ada di Liga Jerman Bundesliga, ada yang bermain di Liga A, Prancis, Eredivisie, iya kan? Ada yang bermain di mana lagi? Liga Inggris, iya kan? Championship. Jadi kalau kita mau iri dengan mereka ini dalam rangka apa gitu? Market value pun kita jauh di atasnya mereka, iya kan? Hampir 1 triliun. Harga satu pemainnya Indonesia sebanding dengan 11 pemainnya mereka mungkin. Jadi kalau mau iri, mau sabotasi ya ngapain? Tidak ada penting-pentingnya. Indonesia ada sibuk untuk kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Ngapain sibuk urus sepak bola mereka yang kita ngajak main pun tidak mau mereka itu. Alasannya terlalu banyak gitu kan. Jadi ngapain iri dengan mereka? Mau sabotasi buat apa? Untungnya untuk Indonesia apa? Kan begitu. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.